warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat ya. Jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, berolahraga, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan bergizi. Nah, anak-anak, sudah siapkah melakukan pembelajaran hari ini? Yuk, masuk kelas. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Niken dalam tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi keberagaman kegemaran di keluarga. Yang kedua, menjelaskan manfaat keberagaman kegemaran individu di keluarga. Yang ketiga, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita Putri Tangguh. Yang keempat, menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi Putri Tangguh beserta peranannya. Yang kelima, mengkonstruksi ringkasan cerita teks fiksi Putri Tangguh. Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri gerak kreasi Bali dan Sumatera beserta contohnya. Yang ketujuh, menganalisis persamaan ciri-ciri gerak tari kreasi daerah Sumatera dan Bali. Yang kedelapan, mendemonstrasikan gerak tari kreasi Jublak-Jublak Suweng. Anak-anak, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah adalah pada tariannya, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari Bali dan juga Sumatera. Apa saja sih ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita mempelajari ciri-ciri tari Bali dan Sumatera, Bu Niken memiliki gambar beberapa tarian yang ada di Indonesia. Ada tari legong, tari kecak, tari barong, tari pendet, tari sekapur sirih, tari piring, tari saudati, tari tortor. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, termasuk ke dalam jenis tari apa sih anak-anak? Ya, benar, tari kreasi. Nah, apa ya itu tari kreasi? Anak-anak, ada yang tahu tidak? Tari kreasi adalah suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik, dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran, serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang atau kelompok. Ciri-ciri tari Bali. Apa saja sih ciri-ciri tari Bali itu? Ya, gerakan pada umumnya itu dilakukan dengan lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya gerakan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Ciri-ciri tari Sumatera. Apa saja sih ciri-ciri tari Sumatera itu? Ya, gerakan tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki tari kreasi dari berbagai daerah. Salah satunya tari Jublak-Jublak Suweng. Nah, apakah anak-anak sudah pernah menarikan tari Jublak-Jublak Suweng? Yuk, kita peragakan tari Jublak-Jublak Suweng dengan memperhatikan video berikut ini. Jublak
LKPD yang harus anak-anak kerjakan ya. Menari tarian daerah merupakan salah satu hobi Caca. Nah, untuk mengetahui kegemaran yang ada di keluarga Caca, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, hari ini Caca akan menceritakan tentang keluarga Caca. Aku akan kasih tahu kalian, keluargaku apa aja sih hobinya. Nah, hobi papi adalah bermain musik. Hobi mamiku adalah berenang dan bernyanyi. Hobi mamiku hampir sama dengan hobiku. Hobiku adalah bernyanyi, menari, dan berenang. Aku suka menari tarian daerah. Hobi Carlo adalah bermain sepak bola dan mewarnai. Hobi Carlo hampir sama seperti Colbert. Hobi Colbert adalah bermain sepak bola dan mendengarkan lagu balita. Di keluargaku, kita melakukan hobi atau apapun bersama-sama, seperti hobi bernyanyi, hobi memainkan sepak bola, atau hobi berenang. Nah, ada tapi satu hobi yang tidak boleh diganggu atau tidak bisa dilakukan bersama-sama, seperti hobi ayahku, yaitu menulis buku. Adikku Carlo suka sekali mewarnai, tapi menurutku gambar yang dia warnai tidak sebagus yang diwarnai oleh orang dewasa. Jadi aku mendukungnya agar dia bisa mewarnai lebih bagus lagi dan dia tidak gugup saat mengikuti perlombaan mewarnai. Kesimpulan dari cerita hobi yang aku ceritakan tadi adalah kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling mendukung hobi orang lain dan kita harus saling menghargai. Dari perbedaan hobi-hobi tadi tidak menjadi masalah untuk memberikan kasih sayang. Malah dari perbedaan hobi tadi kita bisa memberikan kasih sayang kita kepada keluarga kita lewat melakukan hobi bersama. Sekian cerita Caca, terima kasih dan sampai jumpa. Nah, setelah anak-anak menyimak video Caca tadi, apa sih kegemaran itu? Kegemaran adalah kesenangan atau kesukaan yang dimiliki seseorang. Kegemaran juga sering kita sebut sebagai hobi. Sehingga setiap manusia memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Contohnya, melukis, membaca, berenang, menulis, dan lain-lain. Setelah kita melihat video tadi, kita mengetahui manfaat keberagaman kegemaran di keluarga. 1. Belajar mengenal ciri khas kegemaran atau hobi setiap anggota keluarga. Yang kedua, memudahkan dalam bekerja sama sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang berwarna dalam keluarga. Yang keempat, saling melengkapi kegemaran atau hobi satu sama lain. Yang keempat, saling menghormati, saling menghargai perbedaan kegemaran atau hobi yang ada di keluarga kita. Nah, anak-anak, ini ya tampilan LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Salah satu kegemaran adik Caca yaitu membaca buku cerita. Nah, ketika ia ingin membaca sebuah cerita, ada cerita fiksi yang berjudul Putri Tangguh. Mari kita pahami bersama-sama teks cerita fiksi Putri Tangguh. Berikut ini teks yang berjudul Putri Tangguh. Untuk memahami definisi dari tokoh utama, tokoh tambahan, maka anak-anak perlu menyimak video berikut ini. Teman-teman Smart Point, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya.
Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh utama, tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Dalam novel, tokoh selalu muncul di setiap halaman. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama. Sampai jumpa. Nah, sudah paham ya tentang tokoh, tokoh utama, tokoh tambahan, dan perannya. Setelah kalian memahami, ini ya LKPD 3 yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman kegemaran di keluarga dan manfaatnya. Ciri-ciri tari Bali dan Sumatera, memperagakan tari Cublak-Cublak Suweng, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi Putri Tangguh beserta peranannya. Tidak terasa pembelajaran pada hari ini ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Niken. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, ada satu pantun nih buat anak-anak. Jalan-jalan ke Batu Jajar, luas sawah berhektar-hektar. Siapa orang yang tekun belajar, saat dewasa tentu akan pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.